memang hari yang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa hari yang aneh, ketemu lagi bersama saya King Uya Kuya, si Raja Iseng, si Raja Jaya, si Raja Aneh Indonesia. Apalagi kalau bukan di hari yang aneh. Kali ini targetnya adalah Vega Darwanti. Tes ini merupakan tantangan tersendiri buat saya. Gimana bikin dia marah, bikin dia bingung, bikin dia kesel. Yang pertama adalah Agent Cungkring. Oke, dia akan berpura-pura menjadi tukang kebun, ya, yang akan mengerjakan tamannya Vega. Mbak Sugi. Oke, kamera 2. Oke. Bapak siapa? Tukang kebun, Man. Tukang kebun? Iya. Kan Bang Diding. Ya kan saya tukang kebun paling imut. Siapa yang nyuruh? Bu Sugi. Hah? Sugi. Mbak Sugi? Iya. Kapan masuknya? Kemarin udah ngasih tahu semalam. Lah Bang Diding kemana? Ya udah deh Mas, namanya siapa Mas? Cungkring. Siapa? Cungkring. Cungkring. Iya. Mas ini nitip ya. Tadi biasanya Bang Diding yang nyepotin nitip. Ini baru nunggu. Ini saya belinya jauh di Lembang, di rumah suami saya. Ini jangan sampai copot ya. Jauhan di depan juga banyak di pasar. Jangan aja. Ini pokoknya jangan sampai pecah loh itunya. Terus ini juga harus diguntingin. Guntingnya pakai apaan, Mbak? Pakai rumput. Pakai rumput. Ini pakai gunting. Cuma kan guntingnya lagi dipinjam buat potong rambut. Hah? Buat potong rambut. Ya udah pokoknya itu jangan sampai copot ya. Ya. Siap. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Astagfirullah. Aduh ini siapa yang mecahin? Gak ada pecah itu orang saya lihat potnya terbang sendiri. Pot terbang sendiri gimana? Pot apaan terbang sendiri? Pot dari mana terbang? Katanya mah kalau ya pakai remote kali dari dalam ya. Saya aja kaget begini. Gitu lihatnya. Aduh ya Allah. Mbak Suki. Lalu. Ini baru sekali-sekalinya loh. Ini saya baru bisa nanam pohon loh. Lah ini daunnya kemana tadi bunganya? Nah, yang beginian Ini mah. dia. Aduh. Dia nyangkut sendiri, mesti nyangkutin apa? Oh, gimana? Lagi ngapain sih beginian aja dipiara, di depan juga banyak. Sembarangan nih beli jauh, belinya jauh. Apaan di depan aja banyak, bohongin saya juga nih. Punya bos tukang bohong ya. Ya Allah. Nggak ada yang Nih, tanahnya aja begini. Ih. Kenapa? Otak. Nih, kalau tanah yang bagus, tunggu ya. Nih, kalau tanah begini, ini udah ketahuan tanahnya aja tanah biasa. Ya, sambil lu makan tanah. Padahal bukan tanah, pemirsa, ini coklat kok, tenang aja. Nih, tanahnya nih, Mbak. Saya cobain nih, enak banget nih. Jorok lu ya, gua pecah lu. Ih. Vega jijik banget ngeliat di giginya penuh tanah. Ayo nih, Mbak. Sana jauh. Ayo, Bang, cobain. Enggak. Lu kan lagi makan tanah, gigi lu copot. Salah gigi gue. Gigi dia bisa copot. Help me.
Halo. Iya, Mbak, iya. Mbak. Enggak, jorok, enggak. Mbak, Itu enggak. siapa, Mas? Udah ya, enggak itu. Udah enggak usah disini lagi, enggak usah kerja di sini. Jorok, males banget deh. Masa pot tanaman ibu itu langsung pecah loh, astagfirullah. Bu, jangan dipecat dong, Bu. Saya kan butuh kerja ini. Enggak, aduh. Bu. Enggak usah, itu enggak usah. Aduh, gue juga enggak tahu lo masuknya. Enggak usah nanti dikasih pesangon ya, enggak usah kerja di Wah, sini udah. Saya mah nggak butuh duit kerja di sini. Terus lo mau kerja lo ngapain? Biasa ngisi waktu. Biar nggak kelihatan nganggur. Maksudnya gimana sih biar nggak nganggur? Gimana maksudnya? Payah nih. Nggak ngerti juga, dangkal juga. Ya udah ya, tadi juga Mbak Sugi saya udah bilang, Mbak Sugi saya ini Bapak udah nggak usah kerja lagi di sini, Pak Cungkring ya. Tadi udah ngomong, Bang Diding, Bang Oh. Diding. Lagi shopping, Bang Diding. Ya udah Pak, nanti Bapak baliknya sendiri aja bisa kan? Mas, Oh, iya, iya. jadi baliknya sekarang aja udah nggak apa-apa. Ini pas orang rumah juga lagi pada mau keluar semua. Ya keluar aja, orang saya lagi kerja. Kamu salah apa? Oke, masuk nih Ejen Nisa. Ejen Nisa ini akan berpura-pura menjadi istrinya Ejen Cungkring yang taunya suaminya pergi ke kantor. Kok malah di sini dan akan menuduh suaminya Cungkring ini selingkuh dengan Vega. Nah lo, Vega gimana nih reaksinya saat dituduh selingkuhannya kayak begini? Masuk. Nisa marah-marah langsung. Bang Cungkring, ngapain di sini? Katanya ngantor. Nah ini siapa Mbak? Istrinya. Lah kok bisa masuk dari mana? Ya dari pintu lah, masa gue dari jendela. Orang baru masuk udah bisa masuk. Ngapain di sini? Katanya kamu ngantor. Bang Sugi! itu rumah saya. Bang Diding! Ini rumah kamu. Iya. Jadi kamu selingkuh sama dia. Wah, kan level sama dia begini. Bilang aja, enak-enakan kamu di sini sama selingkuhan kamu, rumahnya besar. Sedangkan aku kan tinggalnya di kerdus. Cewek kerdus kali ah. Oh bagus ya, abang tinggal di rumah mewah sama selingkuhan abang. Sementara aku disuruh tinggal di kardus. Hah? Mbak juga nggak tahu diri deh. Mbak siapa sih? Gue bingung nih, gue dikerjain ya. Saya istrinya dia, Mbak. Ya enggak, Mbak masuk ke rumah saya. Ini suami Mbak. Iya. Ini suami Mbak tuh kerjaan di tempat saya. Saya juga nggak tahu dia tiba-tiba masuk hari ini. Nah Mbak marah-marah maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti deh. Dia tadi izinnya ke kantor, tapi dia ngapain di sini? Terus dia bilang ini rumahnya dia. Gak sabar. Nggak ada sabar-sabar. Ini rumah saya ini, rumah saya. Ya terus kenapa nggak aku yang tinggal di situ, malah dia? Nggak bisa. Lo kata-katain Vega, lo kata-katain, terus lo bilang, udah oke, aku masuk, lo masuk rumahnya, bilang aku mau ngerasain jadi orang kaya gitu. Udah, terus sebentar saya telepon dulu deh ya, Bang Diding ya. Ah, yuk masuk lah. Ya kan di rumah laki gue. Nggak. Kenapa sih ribet deh? Nggak boleh gitu dong, Mbak. Bang Diding, kok nggak ada orang sih? Ditahan sama Vega, terus aja, paksa masuk. Ntar dulu, tunggu ya. Mbak. Gimana Tunggu dulu. sih? Bang Diding, Dimanggil Pak Diding, siapa nih Pak Diding? ini siapa sih? Siapa nih? Oke, oh drivernya nih. Siapa kali ya? Ini. Kita masuk. Pak, di rumah suami saya, Pak. Pak, masa kita yang diusir sih? Tahu, rumah sendiri diurusin. Bang Diding, makanya dikunci aja, Pak, masa saya yang diusir, Pak. Mas, saya laporin polisi loh, saya bilang polisi loh. Nggak. Awas saya perempuan laknat. Biarin Gua aja, sumpahin lu kena azab. Lu tuh kuburan sempit, di rumput semut, di rumput lawan. Lu pelakor. Lu pelakor, dasar lu kena azab Iya, lu. gue pelakor, cinta lagu Korea. Vega galak juga ya, lagi kayak begini bener gahar lo. Itu pada sembarangan tadi pada bolak-balik masuk, itu pot pecah loh gara-gara yang tadi cowok tuh. Oke, sekarang berikutnya masuk Ejen Hana. Oke, Ejen Hana ini akan berpura-pura menjadi seorang ibu yang mengaku kalau anaknya hamil karena suaminya Vega. Tenang aja, ini cuma hari yang aneh kok. Bu, jangan lu? Bu, jangan sama Mas Dema. Biarin nanti gue labrak itu si Vega, lihat aja. Vega, lo ya jangan mentang-mentang lo artis, laki lu nggak lu urus. Ntar dulu. Lo yang denger gue. Ini siapa? Tahu nggak? Laki lu Dema kan? Laki lu Dema kan? Siapa? Saya ibu dari seorang perempuan namanya Ocha, di mana laki lo itu selingkuh sama anak gue. Aduh, Di Purwakarta, pacaran udah 2 tahun.
Lu nggak tahu? Nih, taruh. Gue nggak, lu yang denger gue. Bang Didi, Jangan ngeliat kayak bajai. Jangan ngeliat kayak bajai. Gue lapor polisi loh. Lapor aja. Dia langsung cengol. Nih denger ya, gue kesini mau ngasih tahu lo. Nih, bener kan? Udah ngerti lo? Udah percaya? Apaan? Aduh, gak usah pura-pura bilang apaan nih, laki lo. Lihat dong dengan jelas. Apa maksudnya gimana? Maksudnya Gue kesini mau minta pertanggungjawaban laki Bang, lo. kalau mau minta duit, caranya nggak kayak Gue gini. nggak minta duit. Nggak mungkin dari dandanannya Kawinin anak gue. Kawinin? Iya, udah main. Non, ada tukang kebun yang tadi. Bang Didi. Dasar. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Dengerin. Dengerin. Dengerin dong, Mbak, dengerin. Gue udah panas nih kesini. Gue minta lo tuh ngomong sama laki lo untuk mempertanggungjawabkan kehamilan anak gue. Laki saya nggak mungkin demen terlihat kayak gitu. Aduh Mbak, jangan dikira mentang-mentang di rumah itu artis cantik. Terus lu udah semuanya udah sempurna. Iya emang. Ya emang semuanya ada kekurangan. Nah kekurangan lu diisi deh tuh sama anak gue. Oh bener. Lo tanya deh. Lo mendingan telepon laki lo. Telepon laki lo. Bilangin deh tuh laki lu, telepon sekarang. Pada gila, lu kali ini. Aduh, udah mana? Lu udah telepon belum? Diam. Lo yang lihat tangan gue. Ngomong sama tangan gue sekarang. Telepon. Oke, lu pura-pura aja mau masuk ke kamar bilang nyari suaminya untuk minta pertanggungjawaban. Kamar gue. Aduh, ini bentar lagi nih jadi kamar gue. Bentar lagi nih jadi kamar gue. Enggak, jangan dekat gue. Gue gigit nih, Mbak. Ditahan lo. Bang Didi. Bang Diding. Ini ikut-ikutan Bang Didi. Bang Diding. Mbak Sugi. Mbak Sugi, semua Bang Diding, Mbak Sugi, siapa satpammu udah punya gue juga. Mbak Sugi, Bang Diding sini. Ini siapa sih? Lagi Siapa nih? Tangkap nih. Bang Didi bawa keluar siapa? Iya, ngapain sih masuk? Ih, jangan salah mati. Jelas. Denger ya. Anak lu minta tanggung jawab anak lu. Ya. Laki lu tanggung jawabin. Sama Ocha. Ya. Anak gua mesti kawin sama anak lo. Lu denger itu, hei. Ya udah. Cabut dulu. Oke, pemirsa Hari yang Aneh, ini masih akan tetap berlanjut. Jadi kita udah kompakan juga sama asistennya Vega ya, yang hari ini nemenin Vega. Jadi nanti Vega itu akan pergi ke salon Nadir ya. Jadi nanti dia itu biasanya punya kebiasaan sebelum dia ke salon ya, untuk kegiatan di salon, dia itu biasa makan bakso langganan itu di depan salon. Dan nanti kita akan ganti tukang bakso langganannya dengan agent kita, agent Adit. Tahu kan? Ini apa? Ada mangkok, ada kembang kantil. Udah gang bakso, tapi kepake kembang kantil. Nah, yang makan Vega. Pengen tahu reaksinya kayak gimana? Mendingan kita nonton aja yo di Hari yang Aneh. Ada bakso, makan bakso dulu yuk. Pipit mau duluan. Mau makan bakso dulu ya. Pit bilangin cuci rambut. Ya, bakso. Bukannya itu siapa Bang Amir? Oke, Vega bingung karena ngeliatnya bukan tukang bakso langganannya. Lo bilang aja, yang biasa udah meninggal, Mbak Vega nggak tahu. Bang Amir kan udah meninggal. Hah? Bohong lo. Iya. Keselak. Iya. Selak apaan? Keselak bakso gitu. Emang nggak tahu? Keselak bakso. Selak bakso? Iya. Kayak Vega bingung. Meninggal keselak bakso. Ya keselak baksonya sendiri. Bakso apaan? Ini bakso dia sendiri. Bakso dia sendiri. Wah, nggak tahu nih. Tanda lu. Serius. Baksonya dia sendiri gimana maksudnya? Ntar saya ceritain. Ntar ya. Bakso dia sendiri. Ini baksonya pedas banget kan nih? Bikin di sini aja. Itu gimana maksudnya serius lu? Masa orang meninggal keselak bakso sendiri? Oke, dia ceritain kronologisnya dia meninggal keselak bakso gimana. Tapi ceritain kronologisnya muter-muter. Jadi ceritanya begini. Waktu itu kan Bang Amir itu mau pergi ke ATM tuh. Nah pas di ATM, dia melihat dua orang tuh. Kayak katanya sih bawa senjata api. Maksudnya dibegal? Dia nanya dibegal. Bukan dibegal. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Lu ceritain lagi. Belum, tar dulu. Nah tapi ternyata dia orang baik.
Orang begal, maksudnya gimana sih, maksudnya orang baik. Nah terus dia di lagi ATM, ada orang terus Iya. Habis itu dia ngambil duit kan. ngambil Nah, duit. habis itu dia pergi tuh, ya kan? Jalan lagi tuh, jalannya sepi banget. Nah, terus Dia jalan sendiri, beduk. Bannya bocor. jatuh. Enggak, cuman bocor doang, leong-leong. terus? Nah, terus dia ngeliat tuh ada orang bawa celurit. Ya kan? Terus? Nyamperin. Nyamperin siapa? Ya nyamperin Bang Amir. Nah, terus kan dulu baksonya di mana? Iya, tar dulu belum selesai. Ya terus Ya kan? Nah, abis bannya bocor. orang ketelan bocor. Serius. Iya, terus. Ini kan dari Lu istrinya. lama banget cerita lu muter-muter. Iya kan ceritanya biar detail, biar Iya, jelas, terus? ya kan? Abis bannya bocor, ada orang tuh nyamperin bawa celurit. Celurit. Iya. Orangnya dicelurit. Enggak, Jadi dia- belum. Ternyata orang lagi nyari rumput situ, mau nolongin, ya kan? Akhirnya bawa ke bengkel, ya kan? Nah di bengkel nggak ada orang nih. Dia makan bakso. Enggak, orang mau benerin bannya itu kempes, ya kan? Nggak ada orang cuman di bengkelnya. Bikinin aja gue satu dah. Gue buru-buru nih cepetan. Oh ya, Bikin baksonya nggak biasa nih, ya. Lokasi bunga kantil di atas baksonya. nah di bengkel itu sepi banget, serem-serem gimana gitu, nggak ada orang, nggak ada apa. Dia makan sepi. bakso. Belum. Gue tabuk lu ya lama-lama lu ya. Nah ya kan, Lu lama. itu kan masih deketan dari kiosnya ya kan. Nah pas di bengkel itu ya kan, karena orangnya kagak ada, ditaruh tuh motor-motor dia jalan kaki ke kios. Ya kan, hujan gede tuh basah-basahan. Terus? Ya habis basah-basahan kayak gitu, ya kan, dia kesel. Baksonya nggak ada yang beli. Karena dia kedinginan, dimakan tuh bakso. Nah, dia makan sendiri. Ya kan, pas makan bakso, petir tuh geledek, keluar, ya kan. Kaget dia, keselak baksonya sendiri, kayak Serem gitu. banget. Ya udah, kelonjotan akhirnya kan, ketahuan udah 2 hari di situ. Ada bakso di dalamnya. Iya, bakso nyangkut di mari. Beneran apa enggak sih lu ngomong? Baksonya nih. Makanya kalau makan bakso, makan apa aja bismillah dulu. Terus masa makan bakso orang mana ada orang makan bakso buletannya doang? Iya. Dipotong lah. Adit, lo mulai ceritain soal istri lo yang sakit. Mbak Vega, Iya. Mbak, istri saya tuh lagi sakit, Mbak. Vega nggak nyadar nih. Dia makan baksonya ada bunga kantil dia nih. Kanker stadium 4. Aduh, dimakan lagi baksonya sama dia. Waduh. Dia nggak nyadar loh, karena kita mengharapkan ini nyadar di awal. Aduh gimana nih? Udah biarin aja deh, bunga kantil siapa tuh bermanfaat. Kecil sih sebenarnya. Kanker dari kecil. Iya. Dari Kanker apa? kanker otak pas di kemarin diperiksa. Ya Allah. Nah terus? Makanya saya gantiin Bang Amir kan jualan bakso, ya buat nambahin berobatnya. Emang tadi dagang apaan? Soal sepatu. Ini juga awal-awal saya bingung, ya kan? Saya baru masukin mie dikirain buat ngejahit. Bentar, Mbak. Telepon. Istri saya nih, telepon. Halo sayang. Iya. Iya nih, abang juga lagi nyari duit. Iya kamu sabar sayang. Ya pokoknya nanti kalau udah dapet, udah cukup buat biaya berobat, abang langsung pulang. Kamu yang kuat sayang. Oke sayang, I love you. Sayang, Kenapa? kasihan banget berobat. Sekarang dirawat. Ya sekarang mau dirawat bagaimana? Kemarin juga udah dirawat. Saya pulangin lagi karena nggak ada biaya. Oke. Lo cerita, lo minta duit. Mbak Pega emang nggak ada iba-ibanya gitu Mbak nolongin? Aku bantuin. Doain aja bininya biar cepat sembuh. Iya Mbak, makasih banyak Mbak. Nah, sekarang biaya berobat emang mahal-mahal ya Mbak. Itu gimana ceritanya emang bisa kanker sih? Iya itu Mbak. Tuh buat berobat. Ya Mbak, masa 100 sih Mbak? Berapa? Iya kan sekarang biaya berobat aja mahal Mbak. Istri saya sakitnya kanker loh Mbak, stadium 4. Dikasih lagi loh. Masih kurang lah Udah Mbak. cepet sembuh. Masih kurang Mbak. Biaya berobat kan 20 juta kemarin aja mulangin istri saya Mbak. Nih, gue cuman bisa bantu segitu aja ya. Mudah-mudahan istri cepet sembuh. Nah, udah dikasih 300.000 nih. Sekarang lo pura-pura terima telepon, Dit. Bilang seolah-olah dari istri lo yang lain lagi. Teleponnya bilang, oh ya, kamu mau tas yang kemarin. Tapi nadanya kayak jangan nada sedih, lo kayak nada happy. Ada telepon lagi nih Mbak. Halo sayang.
Oh, kamu mau ke mall? Oh, kamu mau beli tas. Berapa harganya? 2,5 juta? Oh, gampang itu. Ini ada duitnya, 300.000. Ntar kalau misalnya bisnis saya udah selesai, nanti saya susul ke mall ya. Dia kesel. Jadi dia udah ngasih duit buat istrinya yang sakit, malah ini dapat telepon, istrinya mau belanja tas istri lain lagi. Oke sayang. Oke, Beb. Wah, I love you. Bininya Istri saya. udah sehat. Istri kedua. Bini kedua. Banyak gaya lu. Lagi mau jalan-jalan katanya. Lah itu duit buat apaan gua tanya? Ya tadi istri saya pengen beli tas katanya, harganya 2,5 juta. Yang tadi sakit. Hah? Iya justru yang sakit juga kan. Itu juga jadi pikiran saya, makanya saya beban hidup saya tuh. Aduh. Lu atur aja deh, Bor, hidup lu. Ya kalau boleh buat beli tas istri saya dong, Mbak. 2 juta, Mbak, buat beli tas. 2 juta. Iya. Tas apaan? Nggak tahu sih tadi kan di telepon bilangnya mau beli tas harganya 2,5 juta. Ya kan tas banyak, ada yang 100.000, 200.000, emang harus yang 2 juta? Istri saya yang kedua ini rada-rada bonafit gimana gitu, nggak mau yang KW-KW. Dia harus ngertiin kondisi suaminya lah. Ini apa nih? Dia baru nyadar nih. Baru nyadar. Saya pengen nih. Nih, lu lihat nih. Apa? Tuh. Nih, di sini. Ini resep dari nenek saya. Ya apaan? Bunga kantil. Bunga kantil. Iya. Lah masa bapak pakai bunga kantil? Ini resep turun-temurun dari nenek saya. Coba nih ya, lu cobain ya. Orang mana ada bakso pakai bunga kantil nih. Coba lu Beneran? makan tuh, lu makan. Enak. Enak. Ih, Enak beneran di kampung nggak saya ada bakso pada pakai gitu-gituan. Lah justru ini nikmatnya di sini. Ih, itu dari tadi gua makan ada gituannya. Lah ini dari tadi kan yang dipegang. Emang saya ganti-ganti kan enggak? Enak kan? Gua harus muntahin nih makanan dari lu. Tetangga saya aja pada ketagihan beli sehari itu bisa 5 sampai 10 kali dia beli. Ini saya Aneh coba tuh di ya, Jakarta. bininya cepet sembuh ya. Tapi, Mbak, ini belum dibayar, Mbak. Udah itu dari situ aja gratis, kan udah dikasih 300.000. Dia bilang 300.000 yang dikasih udah sekalian bayar bakso karena dia nggak mau rugi dia. Gila kesel dia. Lah ini kan buat biaya rumah sakit, Mbak. Bakso lain. Mbak. Ini saya tunggu sini ya. Oke, dia masuk salon, siapin kamera berikutnya. Oke, pindah dong kamera 567 berarti ya. Oke, berikutnya ya. Kita akan masukkan agent berikutnya yang berpura-pura menjadi tukang salon. Vega pasti bingung lagi, kok tukang salonnya beda daripada yang biasanya. Malu mau nanya apa di Lambe Turah? Gue mau nanyain Vega Darwanti selingkuh apa enggak? Ih, lucu rumpi banget. Tungguin aja di Hari yang aneh. Ada Mbak Dewi. Lu bilang aja mah nggak tahu, dia dipecat gitu. Salah treatment. Emang Dewi kemana sih? Emang nggak tahu ya Dewi Nggak. kemana? Ih, Dewi kan habis dipecat. Iya, dia kena kasus gitu deh, kasus-kasus kecil. Tapi emang lagi apa sekali ya, dia tuh habis treatment Masa kasus rambut. kecil doang dipecat sih? Iya, nyuci rambut sampai botak pelanggan di sini. Iya, dia habis treatment rambut customer, terus rambutnya customer itu jadi gatal-gatal, rontok, terus sampai botak gitu. Sumpah. Sumpah banget deh, biar kurus. Mau nyawa. Jadi gimana nih, by the way, mau di treatment Ya apa udah, nih? itu aja deh, cuci sama mani pedi aja udah. Oh iya. Oh my god! Itu ketombe banget sih, Mbak. Apaan sih? Ya Allah itu. Ih, kamu lihat deh. Ya ampun, ketombenya kemana-mana, beneran. Beneran. Ih, Mana ada tuh? Ih, tapi kata orang itu ketombe itu nular tau. Ketombe itu nular beneran. Ih, beneran nular deh. Makanya itu harus pakai vitamin kita beneran. Jadi itu selain dia bisa mensehatkan rambut, juga bisa menghilangkan ketombe itu sekaligus. Gak ada ketombe tapi. Ya Allah, ya mana kelihatan sih ya, kita dong yang kelihatan yang memang perisain rambutnya. Ya nggak ada, orang nggak pernah Ada tuh, ketombean. putih banget nih, ih, banyak banget.
Lo bilang lo punya terobosan baru, rambut tanpa dicuci tapi bisa kinclong gitu. Yaudah coba diapain? Oke. Jadi kita ini punya terobosan baru ya. Ini ada serum baru kita. Jadi ini meskipun harganya memang gak terlalu mahal tapi Bohong, awas tuh ya. ya Allah, sumpah demi biar kurus beneran. Salah nih, rame nih, gue malu loh kedengeran orang. Kok kayak gini sih bentuknya? Ya, memang belum dinamain kan, belum ada yang pakai. Ini baru kita loh, perdana loh. Itu apa vitamin? Ini air. Ini meskipun nahan, ini bukan air sembarangan. Ini air ngambil dari Gunung Putri menjauh di Mato. Beneran banget, sumpah demi. Sih yang benar. Ya ampun, percaya beneran. Jadi ini air bukan sembarang air. Jadi kalau misalnya mau dipakai, itu harus pakai tenaga dalam. Biar khasiatnya masuk. Tenaga dalam. Beneran. Jadi mau nggak nih? Ya udah deh, pakai langsung diaplikasiin. Oke. Dengan izin dari Gunung Putri. Air ini akan memberikan vitamin pada rambut. Ini udah berkhasiat. Jadi tinggal disemprot. Hilang semua ketombe. Tombe hilang. Palanya nggak hilang kan? Enggak lah. Oke, Ejen Agra masuk Agra. Duduk aja di sampingnya, di sebelahnya deket situ. Wahid. Halo. Ya, halo. Aduh, anak Aduh, gua Napni nih. lagi hamil, ya Allah. 4 bulan. Ayo duduk. Aduh, kalau lagi hamil tuh nggak boleh ngomong sembarangan katanya. Oh iya? Tapi gue masih ngikutin Lambetura loh. Aduh, tapi nggak iya. boleh ngomong sembarangan loh Iya, ya. nggak boleh ngomong sembarangan. Kan ngomongin yang di Lambetura aja. Katanya ada artis yang selingkuh sama pengusaha. Artisnya itu inisialnya V, 4 huruf, belakangnya A. Oh my God. Iya, maaf. Aduh, maaf. Si Vega ngerasa V, belakangnya A. Vega dong. Itu dia istri juga, dia tuh udah berkeluarga. Ini perempuan yang rebut suami orang tuh udah berkeluarga. Ibu, anaknya 2. Ih, nggak punya hati banget. Coba kalau dia punya anak sama begitu. Gimana kan? Mbak artis juga ya? Masa sih Iya. mirip? Tuh kan dari tadi juga gua tuh udah ngeliatin Wahid. udah Kayaknya ngira. artis nih ya kan? Iya dong. Artis kan? Ketemu artis. Mbak, tahu gua mah nih Mbak ini mah cantik. Siapa? Aku tuh fans berat. Oh iya. Iya, aku ikut sinetronnya, aku lihat di mana-mana. Ih, biar mirip ya Mbak ya. Oh iya, kok biar mirip sih kan Mbak yang hamil. Ih, biar mirip sama anak saya. Aku pengen banget punya anak cantik, mukanya kayak Mbak. Oh iya. Aku tahu. Iya. Mbak ini Mbak Vena Melinda kan. Iya, benar. Iya, ketahu sih. Ini Vena Ntar lu, Melinda. Vena Melinda. V 4 huruf, belakangnya A. Iya, aku bukan Vena. Tapi tadi kan katanya Vena. Aku Vega. Vega. Iya. Bukan Vena. Oh, bukan. Oke. Lo bilang, lo baru sadar. Oh Mbak yang artis yang di Facebooker ya Mbak ya? Gimana tuh soal gosip artis? Lo tanya gosip-gosip artis. Kayaknya Mbak ini yang di acara Facebooker ya. Angel Elga sama Vicky itu gimana sih? Aduh, jadi gosip. Ih, tahu nggak sih? Saya juga mau dengerin tahu. Nggak tahu. Ih, masa sih? Itu nikahnya pura-pura. Iya. Aduh, nggak tahu sih. Enggak ya. Kalau menurut gue sih kayaknya enggak ya. Karena kan cerita nikahan itu pakai aja. ijab kabul segala macam jadi kayaknya emang. Tapi kan itu bisa jadi settingan tahu. Nah iya, gue nggak tahu deh. Nggak, tapi masa Aduh, temennya gimana nggak sih? tahu Nggak sih. tahu. Iya, artis kan banyak kawin cerai gitu. Itu dia tuh. Nggak semua ya, nggak semua. Itu sebenarnya kan kenapa mungkin orang ngeliatnya kawin cerai karena kan artis kan diliput. Orang biasa juga kan banyak. Iya. Ya kan nggak ada orang yang mau rumah tangganya gagal gitu. Tapi kan nggak semua juga. Kalau Mbak udah kawin cerai berapa kali? Enggak, jangan sampai. Kelihatan Vega mulai risih banget diajak gosip. Dia pindah loh pura-pura nyari AC. Ikutin lagi duduknya, samping pindahin lagi, pindah duduk. Deketin dia. Mbak Sugi, Mbak, hati-hati tolong Mbak. itu dong minum. Yang biasa. Ih banyak loh artis tuh yang jauh-jauh ya Mbak ya, suami istri ya. Itu
tuh suaminya pulang-pulang bawa penyakit. Aduh, serem ya. Minumnya lu buka, lu selalu cobain. Bilang enak minumannya Mbak gitu. Ini mau minum nggak Mbak? Saya bukain ya Mbak ya. Gak usah Mbak, biarin aja. Nggak apa-apa nih dibukain. Terus nih saya cobain dulu Mbak, takutnya nggak enak. Iya lu. Si Vega bengong cengok. Lihat minuman buat dia diminum malah sama orang lain. Enak. Diminum Mbak, diminum. Iya. Ini buat Mbak aja. Aduh, kayaknya di sini emang gerah juga hari ini. Di sini aja deh, pindah deh. Iya, gerah saya juga gerah di sini. Mbak di situ aja udah nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Saya kan nungguin Wahid. Mbak nggak cuci rambut. Ini nungguin Wahid, nggak apa-apa kita sambil Ya udah itu ngobrol aja juga. dulu, Mbaknya dulu aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ih, saya mau nanyain, kalau Raffi Ahmad dekat nggak Mbak? Raffi Ahmad. Iya dekat aja dekat. Oh, jadi Mbak Capcus juga... aja deh, cepet-cepet aja deh. Oh, jadi Mbak selingkuhannya Raffi Ahmad Ya juga? enggak kan dekat, kan nggak nanya selingkuhannya. Mbak nanya deket nggak? Aku bilang aku deket. Tadi ngomong, iya orang biasanya Deket. kalau orang dekat ya Mbak ya. Nggak berarti dong, deket terus maksudnya deket tuh- selingkuh nggak juga lah. Mbak pikirannya sempit kayaknya. Iya, tapi biasanya kayak gitu Mbak. Orang kan kalau dekat kan dari temen dulu. Iya benar sih. Lama-lama emang. jadi selingkuh, jadi demen gitu loh Iya, Mbak. ada juga sih yang kayak gitu. Oke, Wahid bikin kesel Vega. Terserah rambutnya lo apain deh. Biar dia kesel. Iya. Kalau dilihat dia tuh kayaknya kayak orang baik ya. Iya memang kayak orang baik. Mbaknya juga kayak orang bener loh. Makanya. Iya. Aduh, maaf. Iya. Yang bener dong. Aduh, terlalu fokus dengar kalian. Iya. Dikesel banget di sini si Vega. Mbaknya aja dulu tuh mbaknya. Sama artis siapa Mbak? Banyak Mbak. Mau ketemu sama Raffi ya? Iya, kan saya tiap hari syuting Senin sampai Jumat. Jangan kayak gitu, kasihan Rafathar Mbak. Iya, cocok. Aduh, sini ya, aduh maaf. Tisu. Emang kalau artis tuh apa tuker-tuker pasangan tuh biasa? Tapi itu bau sih. Itu air apa sih? Ini air dari Kayak bau sampah. serius? Mbaknya ngomong mulu sih nih kayak bau sampah kali. Ya ampun Tuhan. Enggak, saya cuma mau nanya kalau artis tuh biasa ya tukar pasangan. Misalnya nih Raffi sama istrinya atau siapa gitu tuker-tuker gitu biasa Enggak, ya? biasanya tuker nasi kotak sih yang sering mah. Nasi kotaknya misalnya ada yang rendang, ada yang ayam. Yang suka tuker-tukeran gitu Udah siapa kali ya Mbak? Mbak Sugi udah kali. Mbak Raffi Ahmad Mbak, gimana ceritanya Mbak sama dia? Aduh, saya nggak tahu lah gitu rumah tangga Ini orang. Billy sama Chris Hatta. Ah, Nah itu gimana Mbak? duh nggak tahu deh. Masa nggak tahu sih artis? Ini Sudah jangan ya, dikit, itu- rambutnya baru disemprot ya. Diapain dong? Ini di luar, dibuka aja. Ya udah. Ya udah. Itu atur aja dah Gor. Iya, Itu iya. Hilda, itu Hilda. Nggak tahu Mbak. Itu bohong. Aku duluan ya. Itu Bentar kan dulu mobil Mbak, dengerin dulu. Aku mau tahu kalau Kan Billy, ada mobil ya? kalau Boleh Chris di Hatta, mobil Chris aja. Hatta. Oke. Mbak, Chris Hatta itu sama Billy itu beneran berantem. Oke, dia keluar. Masuk Ejen Ocha, masuk Ejen Ocha langsung. Lu pura-pura jadi anaknya Ibu Hana yang tadi. Pura-pura jadi itu. Iya, ceweknya suaminya Vega, cepetan. Ipit, ayo. Bete banget kayak gitu. Lagian emang kok nggak biasa-biasanya kayak begitu ya? Lu bawa foto. Jadi pemirsa kita udah ngedit foto. Foto itu adalah editan antara agent kita Ocha dengan suaminya Vega. Jadi ada bukti otentik pemirsa. Mas Sugi, Vega, udah. aku minta tanggung jawab ke suami lo. Aku tuh juga istrinya dia. Mbak siapa? Maksudnya gimana Mbak, sih? nih. Ini Apaan beneran sih? ini. Enggak, tak dulu Mbak cerita dulu apaan nanti aku istrinya. Mbak, aku sekarang juga lagi hamil suamimu, Mbak. Aku ini juga nikah siri sama suamimu. Coy, nauzubillah min dzalik. Aku minta tanggung jawab. Aku nggak mau tahu sekarang. Aku minta tanggung jawab ke suamimu. Mega nggak begitu. Ih, coba ini lihat Mbak foto kita berdua. Jelas kan? Jelas. Iya lu, Vega langsung bengong. Kaget ngeliat di fotonya bener-bener ada loh. Soalnya itu editan kita. Udah Mbak, nggak usah banyak mikir sekarang. Aku minta. Bener kan? Lah ini mah foto editan. Nggak ada foto Ini editan. foto editan, ini Nggak foto. ada foto editan. Ini waktu kita off air kemana nih naik pesawat? Palembang. Apaan jadi foto di? Mbak, aku ini hamil. Sekarang nggak mau tahu ya. Aku minta tanggung jawabnya dari Mas Dema. Tanggung jawab apa Mbak, salah orang? Saya telepon ya Mas Dema sekarang. Halo Mas. Mas, aku dijahatin sama Vega Mas. Aku
Apa sih nggak usah kepo, aku lagi telepon Mas Dema ini sekarang. Mas, dia jahat banget Mas, aku dijambak-jambak sama dia. Halu, banyak perempuan halu. Iya beneran, aku nggak bohong Mas, beneran. Mbak, kayaknya nggak mungkin deh jam-jam segini tuh Udah suami aku diem lagi deh. praktek. Udah Lah itu diem kok deh. ada nyambung teleponnya. Halo, Mas Dema. Kamu dengar sendiri kan dia ngomong. Dia tuh kasar banget. Mas Dema Dia tuh kalimat kasar Adam. banget ngomongnya Mas. Aku dijambak Mas. Aku dicagar sama dia. Aduh, halu. Mbak, Terus Mbak, gimana udah dong nggak sekarang boleh, sama itu anak fitnah kayak kita begitu. Mas? Oke, aku bakalan tenang. Oke. Ya aku bakalan. Apa sih? Apaan? Apaan kamu? Coba kalau emang nelfon siapa? Coba lihat Udah, siapa. kamu nggak usah kepo deh. Nggak usah. Halu. Lah gini, katanya terima minta Apa? tanggung jawab. Iya. Sekarang saya selesaiin masalahnya. Ya Coba udah, deh. telepon aja dari Loh, handphone aku telepon sendiri. situ. Oca, lu tahan, Vega. Lu halangin jalannya dia. Asal kamu tahu ya, suami kamu sekarang di Purwakarta kan? Iya, emang di Purwakarta. Iya, Lah, semua orang di- juga tahu laki gue di Purwakarta. Ya itu siapa lagi yang nemenin kalau bukan gue Mbak? Didik. Nggak mungkin. Nggak, ntar lu gini, maksudnya cerita gini. Mbak nih maksudnya nyamperin aku mau ngapain? Saya mau minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban Mbak. dari Karena siapa? saya lagi hamil sekarang dari suami Ambil apa Mbak sih? lah. Suami siapa? Suami saya siapa? Mas Dema. Masalah orang kali yang namanya Dema banyak, yang namanya dokter juga banyak. Mbak, di kanan. tapi ini udah Enggak, jelas kan ini tuh fotonya? foto nih bisa foto editan. Dirobek fotonya, dirobek, dikeson. Apa? Nggak bisa, nggak bisa. Sobek kayak gini sih. Nggak bisa, ini foto editan, itu foto editan. Ini dia kesel tuh antara dia nggak percaya atau jangan-jangan dia percaya ya? Mbak, kalau Mbak mungkin salah orang ya. Mbak mungkin mau cari sensasi Mbak. atau kayak gimana? Sorry ya, di sini aku nggak cari sensasi. Mbak kenal sama suami Mbak saya cari di mana? Mbak sensasi? kenal sama suami saya di mana? Sorry banget. Udah yuk. Jangan sampai dia pulang, dia belum selesai. Lo tiduran di aspal. Lo bilang, kalau mau lewat langkahi dulu mayat saya. Kamu mau kemana? Ayo, langkain dulu mayatku sekarang kalau kamu mau kabur. Jadi gue bisa aja ngelangkain lo, ntar takutnya lo hidup lagi. Dilangkain kucing hitam. Stop. Kamu mau kemana? Tanggung jawab dulu kamu. Kali dia badannya. Tanggung jawab apa lagi? Aku hamil, iya, Mbak. udah terserah Mbak. Halu, buang-buang waktu. Udah deh, hari ini pokoknya hari gue udah puyeng banget. Aduh, tuh kan malah hujan. Ini cuaca udah nggak mendukung Udah ya. ya Mbak, Langkain mayat saya dulu, baru Mbak boleh pergi. Ya udah cepetan jadi mayat, biar gue langkain. Oke, saya tidur Iya, sekarang ya, cepetan. oke. Nah, dah. Dah. Aduh, Mbak Vega, please deh. Apa lagi sih? Mbak nggak tahu ya, Mbak. Hujan, apaan sih? Dengerin deh. Anak saya ini udah hamil. Dia udah dinikahin sendiri sama suaminya Mbak. Mbak nggak tahu. Mbak nggak pernah Ibu, curiga. gimana sih? Maksudnya gimana ceritanya? Ibu tuh dari mana? Mbak Vega, saya minta pertanggungan jawab suaminya Mbak terhadap anak saya. Tanggung jawab apa? Gimana tanggung jawab? Dia udah dinikahkan sendiri. Iya kalau tanggung jawab dari awal misalnya ibu ada hubungan apa-apa, anak ibu ada hubungan apa-apa, ya ibu tanggung jawab sendiri. Tapi nggak ada hubungannya, saya nggak tahu. Saya hamilin. Loh, lah yang hamilin siapa? Ya suaminya Mbak. Nah terus kenapa mbak ke saya? Lo pura-pura mual, muntah-muntah, lo kan lagi hamil. Ibunya juga pura-pura muntah, jadi muntah bareng. Iya lo, Vega juga ikut mual, ikut enek. Mbak, jangan ngeliat gitu deh. Anak saya ini hamil karena suami Mbak. Lah anaknya yang hamil Mendingan kok telepon deh suaminya, dia tanya dulu deh. Ini kan istrinya. Coba kita tanya dulu, apa buktinya? Jam lahir masuk lagi keluar, lo keluar minta pembayaran salonnya 3,5 juta. Kalau misalnya Mas Dema itu tidak ngaku, baru. Bayar salon ini 3.500.000. Gimana sih? Rumah apaan sih? Apaan sih? Cuci rambut 3.500.000. Lah emang iya, dan bukan masalah duit aja. Lu juga dari tadi tuh ngomel depan salon. Dan itu udah berapa menit? Aduh lama banget, gue udah liat dari dalam. Gimana ini bayar dulu? Lu pertanyaan gue, cuci rambut pakai apaan? 3.500.000. Tadi lu cuci rambut di dalam ya kan? Masa yang mau pakai air keran?
Ini lu bayar dulu 3.500.000. Ini pakai kwitansi lagi, biasanya juga nggak pakai kwitansi. Lah, ya sekarang pakai kali kan dari apa rusak resipnya. Gak ada cuci rambut apaan 3,5 juta. Lah ada ini struknya. Nah lu harus bayar dulu. Baru lu berantem lagi deh, tapi jangan sini ini di mana kek? Habis bayar baru telepon Mas Ya udah, ntar dulu, ini duit dulu. Ini. Anak saya kan. Ya ampun nih, pokoknya duit dulu nih, 3.500.000. Lu bayar kagak? Katanya artis masa bayar 3.500.000 aja nggak bisa. Aduh, keringetan banget sih. Kurang deh. Nih gimana nih? Cuci rambut biasanya paling mahal juga cuma 200. Ya udah, Bukan ini. perkara nggak mau bayar 3,5 juta. Emangnya selalu pinggir jalan Ntar dulu ya 250 ya misalnya. Ini lu udah berantem lama banget di sini jadi 3.500.000. Masa sih artis aja nggak mampu saldonya kan bayar nambah kayak 3.500.000. taksi. Tukang taksi, pertanyaan gue. Kagak ini. Ini gimana lu bayar dulu gak? Bayar bu. Ih, situ. Coba yang mau bayar. Lah kan itu orang kaya. Yang bayar. Ini yang artis. Iya, Aduh, ada pusing. Ini yang mau bayar siapa? Gak ada. Jadi mau bayar, mau bayar. Oke, cupring masuk ngerayap. Lu masuknya ngerayap. Yang ngerayap aja, ngerayap. Ngesot. Ya aneh banget sih. Tapi dia belum nyadar loh. Dia masih bingung loh. Lolos banget lah atas nama lo. Gila kali. Sekalian telepon Mas Dema ya. Gimana nih? Ini kan yang Mas Dema! Mas Dema! Kamu kemana aja sih, Mas? Ya ampun, dicariin, Mas. Aku ini... Lemong nih kayaknya gue dikerjain deh. Itu siapa namanya? Lu siapa? Gue tanya. Lu gak cocok. Nama dia emang gak cocok dagang bakso. Ini gue tahu nih gue dikerjain nih, kayaknya gue dikerjain nih. Basuki lu, aduh, lu tahu ya gue dikerjain ya, lu tahu ya? Hah? Siapa yang nyuruh? Hah? Lu juga? Siapa? Iya gitu. Siapa yang nyuruh? Ya. Siapa yang mesen bakso nih? Gue kayak dikerjain deh. Enggak ada yang ngerjain. Gue dikerjain. Enggak, ini tapi ini gimana? 3.500. Ini apaan sih? Karena lu ada di hari yang Aneh. Bodoh amat. Sembarangan. Pantesan. Suara gue lagi serak nih, papi. Udah curiga deh. Cuci rambut mana ada 3,5 juta. Ada nih, ada tuh, ada. cuci rambut ayammu gimana? Tanpa air. Pakai betul. Ya Allah. Bodoh amat. Ini bener-bener hari yang aneh. Gua berharap lu semua jangan ngalamin hari yang aneh kayak gue ya. Coy, Mas Dema tukang bakso. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life.